Saya Fatih Amrullah, founder dari Frasa Sandekala. Saya Muhammad Haji, saya salah satu founder dari Frasa Sandekala. Saya Atifatur Rahman, juga salah satu founder dari Frasa Sandekala ataupun media Frasa Sandekala. Menulis adalah proses menerjemahkan bahasa rasa dan kata yang tak mampu terkata lewat lisan. Mengutip dari Pramudia Anantatur, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Orang boleh berilmu setinggi langit, tapi jika dia tak mampu menulis, maka dia akan hilang dari masyarakat dan sejarah. Menulis bagi saya itu seperti seseorang yang sedang melukis, di mana di saat kita sedang menyusun kerangka, membuat kalimat ataupun memilih kata, itu ibarat kita sedang membuat garis, memilih warna dan membuat bentuk. Di mana di saat kita sedang menulis, itu ibaratkan seperti sedang melukis. Di mana ketika ada kata yang tertulis, berarti perasaanmu telah terlukis. Menulis itu kan merupakan kegiatan yang membutuhkan ketelitian serta pengetahuan. Nah, pengetahuan itu juga didapat dari banyaknya membaca buku dan sering berdiskusi di ruang-ruang diskusi. Nah, menurut saya sependapat ataupun mengutip dari Firsa Basari bahwa menulis itu seperti halnya kita memotret ataupun membuat video, yang pada intinya menulis adalah mengabadikan, yakni mengabadikan sebuah pemikiran yang dituangkan dalam aksara ataupun bahasa, itu menulis. Frasa Sandekala terbentuk pada 2019 pada tanggal 15 Oktober, di mana ada 3 orang, yaitu ada saudara kita, ada Afik, Fatur Rahman, ada Arul Amrullah, dan saya sendiri Muhammad Haji. Nah, di situ kita berkumpul, kita membicarakan tentang bagaimana sih kita mempunyai tulisan, kita mempunyai karya-karya, tetapi tidak ada tempat ataupun karya-karya kita berserakan. Ya bukan karya yang luar biasa walaupun hanya tulisan-tulisan. Kemudian kita memikirkan bagaimana kalau kita membuat sebuah bentuk platform ataupun tempat untuk mempublikasikan tulisan-tulisan kita. Nah, kemudian muncullah yaitu ada website Frasa Sandekala. Nah, disitulah kita mengumpulkan ataupun mempublikasikan tulisan-tulisan kita, yang kemudian dilanjutkan dengan membuka kepada teman-teman ataupun kepada saudara-saudara kita yang ingin juga mempublikasikan karya-karyanya, yaitu berupa tulisan-tulisan. Nah, di Frasa Sandekala ataupun di website Frasa Sandekala tidak hanya memuat tentang puisi. Di situ kita juga memuat tentang esai, tentang cerpen, dan juga opini-opini ataupun tulisan-tulisan lain. Ya, Frasa Sandekala Frasa Sandekala terbentuk dengan melihat seperti halnya media-media yang sudah ada, seperti halnya basabasi.co, mojok.co ataupun Wagers ID. Itu menjadi referensi pembuatan Frasa Sandekala ataupun berjalannya Frasa Sandekala. Kita melihat referensi media-media tersebut. Frasa Sandekala juga tidak hanya di website, yaitu kita juga ada di Instagram, Facebook, dan YouTube. Dan sementara untuk media yang kita fokuskan, yaitu kita masih berada pada website Frasa Sandekala. Kegiatan di Frasa Sandekala sendiri sebenarnya ada banyak, mulai dari menulis puisi, cerpen, esai, dan berbagai karya sastra lain yang bisa dikelola di media kami. Selain itu, kami juga menjadi kurator bagi media kami sendiri dan mewadahi setiap karya sastra dari setiap kontributor yang ingin memasukkan karyanya pada media kami. Kegiatan jangka panjang yang sedang kami lakukan saat ini yakni menulis buku. Tujuan dari Frasa Sandekala yaitu kita membuat sebuah wadah ataupun platform untuk teman-teman kita yang ingin mempublikasikan karyanya, baik berupa puisi, cerpen, ataupun esai, yang harapannya kita belajar bersama. Kita juga membuka diskusi-diskusi kecil mengenai literasi, pengembangan, dan bakat minat mengenai dunia kepenulisan teman-teman, supaya kita bisa lebih dalam belajar bersama mengenai dunia kepenulisan. Mengapa kemudian wadah ini ataupun komunitas kecil lah ya dinamakan Frasa Sandekala?
itu ketika kita pada tahun 2019 kita kumpul bersama, kemudian berdiskusi membuat wadah. Kita sepakat menamai frasa Sandekala, yang kemudian frasa sendiri itu kan sebuah gabungan ya dari dua kata yang diopsikan oleh teman kita Fatih Amrullah dan disepakati oleh kita bertiga. Karena bertepatan ketika kita ngobrol bareng itu di waktu senja ya, sore hari, yang dalam bahasa Jawa kita sebut dengan Sandekala, maka kita bertiga sepakat mencetuskan lah atau membuat nama wadah ini dengan sebutan frasa Sandekala. Arah dan rujukan setiap saya dalam menulis karya sastra, khususnya puisi, saya selalu mengacu atau memiliki inspirasi dari salah satu tokoh terkenal dalam karya sastra, yakni Sapardi Djoko Damono. Karena beliau memiliki ciri khas tentang isi tentang kehidupan dan asmara yang bisa mengena kepada seluruh pemuda ataupun orang tua. Yang mana dalam salah satu baitnya yang paling saya ingat, pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi, tetapi dalam bait-bait sajak ini kau tak akan kurelakan. Dan kemudian untuk arah tulisan ataupun arah kepenulisan, saya sendiri lebih condong kepada legenda kita, yaitu W.S. Rendra, di mana tulisan-tulisan sajak perjuangan. Seperti contoh, kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, sementara kita sendiri harus merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala dan menghayati persoalan yang nyata. Mengenai arah tulisan saya sendiri di media Pamuk Sandekala itu saya berbeda lah dengan teman-teman sekalian, baik Aji maupun Fatih. Saya lebih berkiblat atau saya lebih diilhami oleh beliau seorang penulis, yaitu yang bernama Usman Arumi, yang tulisan-tulisannya itu mengarah ke cinta, baik itu puisi ataupun cerpen. Artinya saya belajar dari tulisan-tulisan beliau begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman kita yang ingin mempublikasikan, kita terbuka genrenya apapun, dengan tema apapun. Yang terpenting kita belajar bersama lah mengenai dunia kepenulisan. Harapannya frasa Sandekala ke depan bukan hanya menampung tentang tulisan-tulisan seperti puisi ataupun cerpen. Ke arah ke depan kita juga menginginkan adanya penulisan opini-opini terdekat ataupun fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Yaitu kita dijadikan menjadi tulisan, yaitu dari sudut pandang teman-teman semuanya yang ingin beropini mengenai suatu hal. Di mana kita juga membuka pemikiran-pemikiran dari teman-teman kita yang ingin mengungkapkan bagaimana pemikiran-pemikirannya dalam hal pandangan-pandangannya terhadap lingkungan. Terima kasih. Nyanyi sunyiku, bait risau